Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat Bapak dan Ibu guru hebat. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Saya Henipat Damayanti, calon guru penggerak Angkatan 11 dari Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Saat ini saya bertugas di SMA Negeri 1 Cempaka, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Provinsi Sumatera Selatan. Pada kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara, Modul 1.1 Koneksi Antar Materi. Pendidikan dan pengajaran adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, di mana pengajaran adalah proses pendidikan berfaedah untuk kecakapan anak, baik lahir dan batin. Sedangkan pendidikan memberikan tuntunan terhadap segala kodrat anak. Sesuai dengan tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu memerdekakan manusia atau memanusiakan manusia. Manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya lahir dan batin tidak tergantung pada orang lain, akan tetapi bersandar dengan kekuatannya sendiri. Pendidikan dan pengajaran adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, di mana pengajaran adalah proses pendidikan berfaedah untuk kecakapan anak, baik lahir dan batin. Sebelum saya mempelajari modul 1.1, saya sangat percaya pada teori tabula rasa. Teori tabula rasa adalah teori yang memandang bahwa manusia dilahirkan dalam keadaan yang kosong, bagaikan kertas putih. Lebih tegasnya, saya berpikir bahwa setiap individu dilahirkan bagaikan kertas kosong, yang nantinya tugas guru adalah mengisi kekosongan itu dengan berbagai ilmu pengetahuan yang berguna bagi dirinya. Selain itu, saya juga percaya bahwa guru harus selalu di depan, memberikan contoh. Guru harus serba bisa dan mentransfer ilmu pengetahuan secara utuh kepada. Sebelum mempelajari modul 1.1, hal yang saya lakukan dalam pembelajaran di kelas antara lain adalah: 1. Siswa harus fokus mendengarkan materi yang disampaikan. 2. Terfokus pada selesainya materi dan aspek kognitif siswa. 3. Menggunakan buku dan bahan ajar seadanya. 4. Pemberian sanksi adalah cara yang paling efektif untuk mendisiplinkan siswa. Sebelum mempelajari modul 1.1, hal yang saya lakukan dalam pembelajaran di kelas antara lain adalah: 1. Siswa harus fokus mendengarkan materi yang disampaikan. 2. Terfokus pada selesainya materi dan aspek kognitif siswa. 3. Menggunakan buku dan bahan ajar seadanya. 4. Pemberian sanksi adalah cara yang paling efektif untuk mendisiplinkan siswa. Setelah mempelajari modul 1.1, saya menyadari bahwa anak adalah kertas yang penuh dengan coretan samar atau buram. Anak bukanlah kertas putih yang masih kosong, melainkan selembar kertas yang sudah berisi penuh oleh coretan. Namun coretan itu masih samar atau buram.
Coretan buram ini merupakan sifat dasar anak yang sudah dia bawa sejak lahir. Tugas kita sebagai pendidik adalah menuntunnya, menebalkan coretan-coretan yang berguna baginya, dan memudarkan coretan-coretan yang tidak baik. Tugas kita adalah menuntun kodrat yang sudah dia bawa sejak lahir. Selanjutnya, pembelajaran berpusat pada siswa dan guru sebagai fasilitator pembelajaran. Dalam pembelajaran, murid bukanlah sebagai objek pembelajaran, melainkan sebagai subjek pembelajaran. Artinya, murid diberikan kebebasan untuk berekspresi, mengeluarkan pendapat, dan berkreasi. Selanjutnya, guru dan buku bukanlah satu-satunya sumber belajar. Belajar tidak hanya terjadi di ruang kelas, tetapi juga di lingkungan sekolah dan masyarakat, serta dengan memanfaatkan berbagai sumber yang ada dan menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Selanjutnya, memberikan kebebasan anak untuk menyelesaikan tugas sesuai kemampuannya tanpa menentukan ketercapaian tertentu. Berikutnya, berupaya agar tidak memberikan sanksi kepada siswa, melainkan memberikan pemahaman yang menuntun sehingga siswa memiliki kesadaran tidak bertindak sesuai dengan fungsinya. Tindakan memberi sanksi secara tidak langsung membuat hubungan guru dan siswa menjadi bermasalah, sehingga berdampak pada terhambatnya pembelajaran. Dapat segera saya terapkan dalam pembelajaran di kelas antara lain yaitu merancang pembelajaran yang inovatif dan interaktif dengan melibatkan peserta didik atau siswa. Menerapkan pembelajaran berbasis kearifan lokal dan budaya setempat. Menerapkan konsep merdeka belajar. Menerapkan sistem AMONG, yaitu menuntun bukan menuntut. Pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, serta mengenali karakter dan latar belakang murid dengan menjalin komunikasi. Yang dapat segera saya terapkan dalam pembelajaran di kelas antara lain yaitu merancang pembelajaran yang inovatif dan interaktif. Demikianlah koneksi antar materi modul 1.1. Semoga menginspirasi. Salam bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.